Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sungguh sangat menyenangkan apabila kita bisa memperbanyak bunga anggrek sendiri dari anakan atau keiki. Kebanyakan kita ragu-ragu untuk mencoba apakah bisa berhasil, apakah tidak mati setelah anakan kita lepas atau kita potong dari indukannya. Agar kita berani dan sukses di dalam memisahkan anakan anggrek, marilah kita ikuti proses dari awal sampai tumbuh serta memeliharanya sampai berbunga. Cara memisahkan keiki dari indukannya, ada dua cara yang kita praktekkan. Yang pertama, karena keiki ini ada di ujung batang, maka kita memilih untuk kita potong saja batang indukannya. Kita potong saja batang indukannya. Kalau batang indukannya ikut kita potong, nanti keistimewaannya maka di ruas-ruas batang ini nanti ada kemungkinan besar akan muncul anakan baru pada waktu kita tanam, sehingga lebih cepat muncul anakan yang baru lagi. Kemudian yang kedua, ini keiki yang ada di tengah-tengah batang. Ini ada di tengah-tengah batang. Ini masih ada anakannya yang masih remaja, belum siap untuk kita pisahkan. Yang atas ini ada lagi yang masih kecil, juga belum siap untuk kita pisahkan. Maka untuk mengambil anakan yang ada di tengah-tengah, maka cara berikutnya adalah kita putar agar anggrek ini terpisah dari indukannya. Kita putar sehingga tidak merusak batang anggrek yang bagian atas yang masih ada anakannya. Nah, ini sudah berhasil kita ambil. Ini dari tengah-tengah batang yang ada, karena di atasnya lagi masih ada anakan, sehingga kita putar tidak merusak ini masih bisa proses pembesaran anakan berikutnya, kita tunggu sampai dewasa. Nah, yang kita lihat siap untuk ditanam adalah kira-kira yang akarnya sudah di atas 5 cm ya, seperti ini. Ini nanti kalau kita tanam, insya Allah kemungkinan besar akan hidup. Untuk memisahkan atau memperbanyak anggrek dengan cara menanam keiki, memisahkan keiki tadi ada 4 tahap. Yang pertama adalah memisahkan keiki dari indukannya. Ini sudah kita pisahkan. Kemudian kalau bisa dibiarkan 1 hari kira-kira, atau 2 hari, 3 hari nggak apa-apa, agar nanti hasil potongan yang basah ini akan mengering dulu untuk menghindari agar anggrek yang kita tanam tidak mengalami pembusukan atau muncul jamur. Kita biarkan sampai ini mengering. Ini kita biarkan 1 hari. Kemudian setelah ada keiki yang kita pisahkan dari indukannya, proses yang kedua adalah menyiapkan media tanam. Kebetulan media tanam yang saya siapkan ada 3, yaitu pertama pecahan batu bata atau genteng, yang kedua adalah arang, yang ketiga adalah sabut kelapa. Ini sudah ada 3 media yang kita siapkan. Kemudian persiapan berikutnya adalah tempat untuk menanam. Kita sesuaikan, paling bawah adalah saya beri media pecahan batu bata atau genteng. Nah, ini nampaknya anggrek itu cukup bersahabat dengan lembabnya pecahan batu bata. Ini cukup lumayan sesuai, sehingga kita utamakan ada pecahan genteng. Yang kedua, pecahan genteng ini bisa membuat beban tersendiri di pot, sehingga kalau ada angin, kalau anggrek ini sudah besar, maka tidak gampang rebah. Kita lapisi dengan sabut kelapa atau kokopait ini
dengan harapan nanti di pangkal anggrek apabila ada bakal tunas itu mudah untuk muncul, mudah untuk tumbuh karena kokopet ini sifatnya renggang atau longgar atau lunak. Kemudian langsung kita letakkan di tengah-tengah pot yang sudah kita siapkan, baru kemudian kita beri arang. Arang ini juga bisa nanti menyimpan air, tapi tidak terlalu basah karena airnya langsung turun ke lubang-lubang pot bunga yang ada di bagian bawah. Karena di bagian bawah sendiri adalah pecahan genteng atau batu bata sehingga poros juga, sehingga begitu disiram air, airnya langsung jatuh ke bawah. Lah, arang ini selain digunakan untuk menyimpan siraman air, airnya agar tersimpan, medianya menjadi lembab. Selain itu fungsinya juga untuk menutupi kokopait tadi yang nampak kurang rapi. Kalau kita beri arang ini akan menjadi nampak rapi. Demikianlah proses perbanyakan anggrek dari keki yang kita lakukan. Ini contoh di bagian belakang ini yang sudah mulai muncul bunga. Ini kira-kira 2 bulan setelah tanam. Hampir tidak satu pun keki yang saya tanam itu ada yang mati. Alhamdulillah. Saya prinsip tidak adil-adil, yang penting bismillah, insya Allah semuanya akan hidup, karena yang menghidupkan bukan kita. Ini contoh-contoh yang sudah kita tanam. Kesimpulannya tadi, pertama prosesnya ada 4 tahap, yaitu pertama memisahkan keki, yang kedua menyiapkan media tanam, yang ketiga proses menanam. Sedangkan proses yang keempat tidak kalah pentingnya, yaitu perawatannya. Kebetulan saya di rumah ini, anggrek yang saya tanam ini kebetulan saya siram tiap pagi dan sore. Tidak pakai pupuk, tidak pakai obat-obatan. Pada waktu saya memotong keki dari indukannya juga tidak saya beri obat-obatan kimia. Tapi saya biarkan 1 hari, akhirnya luka hasil potongan itu akan mengering dan kita tanam. Dan setelah itu saya rawat, tidak saya beri pupuk ini kebetulan. Hanya saya siram air setiap hari 2 kali. Alhamdulillah tidak ada yang mati dan semuanya hidup dengan sehat dan segar. Terima kasih, selamat mencoba. Mudah-mudahan teman-teman yang baru ingin mencoba memperbanyak anggrek dari keki tidak ragu-ragu untuk melakukan penanaman, karena saya yang baru 2 tahun, 3 tahun pengalaman membudidaya anggrek, alhamdulillah perbanyakan dari keki tidak satupun yang mati. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.